Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Spanyol dilumpuhkan oleh badai salju mengirimkan vaksin konvoi makanan. Spanyol berpacu dengan waktu untuk membersihkan jalan yang tertutup salju lebat dan mendapatkan vaksin COVID serta persediaan makanan ke daerah yang terkena dampak badai Filomena. Sebanyak 20 inci salju turun di Madrid, salah satu daerah terparah antara Jumat malam dan Sabtu. Di seluruh Spanyol tengah, lebih dari 600 jalan dilanda badai salju langka dan ratusan pelancong terdampar di Bandara Barajas, Madrid. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan pelancong terlantar. Pemerintah Spanyol mengatakan telah mengambil langkah ekstra termasuk konvoi yang dikawal polisi untuk memastikan dan menjamin pengiriman sekitar 300,000 vaksin virus corona yang diharapkan dapat didistribusikan sesuai rencana ke otoritas kesehatan regional pada hari Senin. Piramal cuaca yang memperingatkan kondisi berbahaya dalam beberapa hari mendatang dengan suhu diperkirakan akan turun hingga minus 10 derajat Celsius iaitu 14 Fahrenheit minggu depan dan prospek salju berubah menjadi es dan pohon yang rusak tumbang. Diplomat Uni Eropah mengatakan Kapitol Amerika Serikat mengepung seruan untuk membangunkan demokrasi. Diplomat top Uni Eropah mengatakan pada hari Minggu bahawa pengepungan Kapitol AS minggu lalu mengungkap bahaya membiarkan degradasi nilai-nilai demokrasi tidak terkendali dan disinformasi menyebar di media sosial. Apa yang kami lihat pada hari Rabu hanyalah puncak dari perkembangan yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi secara global dalam beberapa tahun terakhir. Ini harus menjadi seruan untuk semua pendukung demokrasi, demikian kata Kepala Politik Luar Negeri Uni Eropah Josep Borrell dalam sebuah posting blog. Setiap orang perlu memahami bahawa jika kita menerima kemunduran demi kemunduran, bahkan jika itu tampak kecil, demokrasi dan nilai-nilai serta lembaganya pada akhirnya dan secara permanen dapat menjadi binasa. Demikian kata Borrell yang berbicara atas nama 27 negara anggota Uni Eropah. Pemerintah memberitahu aturan untuk pembaruan lisensi mengemudi internasional saat berpergian ke luar negeri. Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya telah mengeluarkan pemberitahuan bahawa warga negara India dapat mengajukan pembaruan melalui kedutaan dan misi India di luar negeri dari mana aplikasi ini akan dipindahkan ke portal Vahan di India untuk dipertimbangkan oleh petugas transportasi jalan kantor RTO terkait. Izin mengemudi internasional akan dikirimkan ke warga negara di alamatnya di luar negeri oleh kantor RTO masing-masing. Kementerian mengatakan bahawa pemberitahuan tersebut juga menghilangkan persyaratan sertifikat medis dan visa yang berlaku pada saat mengajukan permintaan lisensi tersebut di India. Idenya adalah bahawa warga negara yang memiliki SIM yang sah tidak harus memiliki persyaratan untuk sertifikat medis lain. Lebih lanjut, ada negara-negara di mana visa dikeluarkan pada saat kedatangan atau visa dikeluarkan pada saat-saat terakhir dan dalam kasus seperti itu, visa tidak tersedia saat mengajukan permohonan untuk lisensi tersebut di India sebelum perjalanan. Oleh karena itu, pengajuan untuk lisensi ini kini dapat dilakukan tanpa visa. EFFI mengumumkan line-up untuk platform OTT Bangladesh menjadi negara fokus tahun ini. Festival Film Internasional India yang ke-51 telah mengumumkan deretan program yang akan dipamerkan di platform OTT. Festival ini akan diadakan di Goa dari tanggal 16 hingga 24 Januari. Mempertimbangkan pandemi corona, EFFI menggelar festival film hibrid pertamanya. Tahun ini, EFFI akan menyelenggarakan beberapa acaranya di platform OTT untuk audiensinya. Ini termasuk film retrospektif seperti Live Flash, Bad Education dan
Fulfer of Spanish, filmmaker Pedro Almodovar dan Square and Force Majeure dari direktur filem Swedia Ruben Östlund. Selain itu, festival akan memiliki kelas master dan sesi in conversation di platform OTT. Bangladesh akan menjadi negara fokus dalam edisi ini. Negara difokus adalah segmen khusus yang mengakui keunggulan sinematik dan kontribusi negara. Bahagian di IFFI ke-51 ini akan menampilkan 4 filem, yaitu Jibonduli oleh Tanvir Mokamel, Megmalar oleh Zahidur Rahim Anjan, Under Construction oleh Rubaiyat Hossain, dan Sincerely Yours Dhaka oleh 11 sutradara individu termasuk Nuhas Humayun, Syed Ahmad Shauki, Rahat Rahman, Joy, MD Robiul Alam dan Golam Kibriya Faruqi, Mir Mukarram Hussain, Tanvir Ahsan, Mahmud Islam, Abdullah Al-Nur, Krishnendu Chattopadhyay dan Syed Saleh Ahmad Subhan. Amerika Serikat memberitahu kepada pemerintah Pakistan untuk menghukum teroris Lashkar-e-Taiba Zaki-ur Rahman Lakhvi atas serangan 26 November Mumbai. Amerika Serikat tetap tidak yakin atas upaya Pakistan untuk menghukum teroris Lashkar-e-Taiba Zaki-ur Rahman Lakhvi dan meminta rezim Imran Khan untuk meminta pertanggungjawaban lebih lanjut atas kejahatannya. Reaksi Amerika Serikat terhadap Lakhvi telah diadakan sehari setelah India menyebut tindakan Pakistan terhadap dalang serangan teror Mumbai 26 November sebagai lelucon dan upaya untuk menyesatkan Financial Action Task Force (FATF) menjelang pleno. Dalam sebuah tweet, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kejahatan Lakhvi jauh melampaui pendanaan terorisme dan Pakistan harus lebih jauh meminta pertanggungjawabannya atas keterlibatannya dalam serangan teroris termasuk serangan Mumbai. Pada hari Jumat, Pengadilan Anti Terorisme di Lahore menghukum Lakhvi 15 tahun penjara dalam kasus pendanaan teror. Bereaksi terhadap perkembangan tersebut, India telah menunjukkan bahwa waktu dari tindakan ini jelas menunjukkan niat untuk menyampaikan rasa kepatuhan menjelang rapat pleno FATF berikutnya pada bulan Februari tahun 2021. New Delhi mengatakan sudah menjadi rutinitas bagi Pakistan untuk datang dengan tindakan lucu seperti itu sebelum pertemuan penting. India juga mengatakan entitas yang dilarang PBB dan teroris yang ditunjuk bertindak sebagai proksi dari pihak Pakistan untuk memenuhi agenda anti-India. Brazil mencari 2 juta dosis vaksin Covishield dari India dengan basis prioritas. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, telah meminta India untuk memberikan 2 juta dosis vaksin Covishield yang diproduksi di dalam negeri oleh Serum Institute of India, Pune. Bolsonaro telah menulis surat kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk mempercepat pengiriman vaksin Covishield ke Brasil tanpa mempengaruhi program vaksinasi India. Surat Bolsonaro yang dirilis oleh kantor Persia muncul di tengah meningkatnya tekanan untuk mempercepat peluncuran vaksin Brasil dan mengakhiri wabah virus corona paling berbahaya yang kedua di dunia. Program imunisasi nasional Brazil telah menyelesaikan Covishield dan Covaxin untuk penggunaan darurat di negara ini. Sebelumnya, Pusat Biomedis Fiocruz yang didanai pemerintah federal telah meminta otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Covishield yang berasal dari India. Kotak hitam pesawat Indonesia yang jatuh terletak di air. Pihak berwenang Indonesia pada hari Minggu menemukan kotak hitam dari jet Sriwijaya Air yang jatuh ke laut segera setelah lepas landas dari ibu kota Jakarta pada hari Sabtu. Penyelam Angkatan Laut telah menemukan puing-puing dari penerbangan SJY-182 setelah menemukan sinyal dari badan pesawat. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengatakan lokasi 2 kotak hitam penerbangan SJ-182 sudah teridentifikasi. Boeing 737-500 dalam perjalanan ke Pontianak di Kalimantan Barat
menghilang dari layar radar beberapa menit setelah berlepas landas. Jenazah manusia dan puing-puing pesawat telah ditarik dari lokasi jatuhnya jet yang jatuh ke laut beberapa menit setelah lepas landas dengan 62 orang di dalamnya. Pos komando telah disiapkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mengidentifikasi korban kecelakaan. Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan pesawat yang tidak menguntungkan itu. Dalam sebuah tweet, Modi berkata, India berdiri bersama Indonesia di saat-saat kesedihan ini. Tingkat pemulihan COVID-19 di dalam negeri mencapai 96,43%. Tingkat pemulihan COVID-19 negara telah mencapai 96,43% karena lebih dari 16.000 pasien COVID pulih selama 24 jam terakhir. Jumlah pemulihan telah naik menjadi lebih dari 10.092.000. Kementerian Kesehatan menyebutkan aktual beban kasus saat ini hanya 2,13% dari total kasus positif. Saat ini, jumlah kasus aktif di negara ini adalah sekitar 222.000. Selama 24 jam terakhir, 16.311 kasus baru dilaporkan membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10.466.000. Kementerian mengatakan saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,44% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 161 kematian dilaporkan yang membuat jumlahnya korban menjadi 151.160. Perdana Menteri Modi akan berinteraksi dengan Ketua Menteri dari negara-negara bahagian tentang peluncuran vaksin corona secara nasional. Perdana Menteri Narendra Modi akan berinteraksi dengan para ketua menteri dari semua negara bahagian nanti malam ini melalui konferensi video. Selama interaksi, situasi COVID-19 dan peluncuran vaksinasi akan dibahas. Otorisasi penggunaan darurat atau persetujuan yang dipercepat telah diberikan oleh regulator nasional pengawas obat-obatan Jenderal India untuk 2 vaksin Covishield dan Covaxin yang telah menetapkan keamanan dan imunogenitas. Penggalangan vaksinasi nasional India akan dimulai pada tanggal 16 bulan ini. Prioritas vaksin COVID-19 akan diberikan kepada petugas kesehatan dan petugas garis depan yang diperkirakan berusia sekitar 30 juta orang, diikuti oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun dan kelompok populasi di bawah 50 tahun dengan komorbiditas yang berjumlah sekitar 270 juta orang. Sistem manajemen pengiriman vaksin Co-Win akan memberikan informasi waktu nyata tentang stok vaksin, suhu penyimpanannya, dan pelacakan individu penerima manfaat vaksin COVID-19. Dhaka Marathon tahun 2021, SPO dari Ladakh juara 4R. Jigmet Dolma dari India mengamankan dan mendapatkan posisi keempat dalam Dhaka Marathon 2021 yang diselenggarakan pada hari Minggu. Jigmet Dolma adalah SPO dari polisi Ladakh. Marathon ini diselenggarakan untuk memperingati kembalinya Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dari penjara Pakistan ke Bangladesh pada tahun 1972. 2 orang lagi pelari wanita dari India dan totalnya 8 atlet berpartisipasi dalam marathon tersebut. Pada marathon sepenuh di antara perhimpunan SARC dan pelari lokal, Bahadur Singh dari India menjadi juara pada kategori putra dan Puspa Bhandari dari Nepal menjadi juara dalam kategori putri. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Pravasi Bharatiya Divas ke-16. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato pengukuhan di Pravasi Bharatiya Divas ke-16 tahun 2021 secara virtual atau maya. Perdana Menteri menyampaikan harapan terbaiknya untuk semua untuk tahun 2021. Narendra Modi berkata, hari ini internet mungkin telah menghubungkan diaspora India dari setiap penjuru dunia, tetapi kita semua terikat pada Bunda Bharati dan satu sama lain dengan kasih sayang.
Ia mengatakan ada tradisi untuk menghormati semua rekan yang telah meningkatkan kebanggaan Bunda Bharati di seluruh dunia dengan Pravasi Bharatiya Samman setiap tahun. Sekitar 240 pejabat yang tersebar di 60 negara berbeda telah dihormati sejak perjalanan tersebut yang dimulai di bawah bimbingan almarhum Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee. Demikian pula, ribuan kolega dari seluruh dunia telah berpartisipasi dalam kompetisi kuis Bharat Ko Janiye mengenal India. Angka-angka ini menunjukkan bahwa mereka mungkin jauh dari akarnya, tetapi keterikatan generasi baru semakin tumbuh. Sebanyak 15 pemenang lomba kuis ini juga hadir dalam acara virtual tersebut. Perdana Menteri mengucapkan selamat dan menyampaikan ucapan selamat kepada semua pemenang. Ia mengatakan semuanya layak mendapatkan penghargaan karena mengikuti lomba cerdas cermat. Ia meminta kepada seluruh peserta lomba kuis ini agar berusaha menjembatani 10 orang lagi saat lomba kuis berikutnya digelar. Modi mengamati bahwa teknologi adalah cara termudah untuk membangkitkan keingintahuan generasi baru untuk mengenal India sehingga mereka bisa menciptakan identitas India di dunia. Dia mendesak diaspora untuk membawa gagasan ini ke depan. Perdana Menteri mengatakan tahun lalu telah menjadi tahun banyak tantangan bagi kita semua. Namun, di tengah tantangan ini, cara diaspora India kami bekerja dan melaksanakan tugasnya di seluruh dunia juga merupakan kebanggaan bagi India. Ini adalah tradisi kami dan ini adalah kebiasaan di negara ini. Ada kepercayaan yang kuat pada kolega asal India di seluruh dunia untuk kepemimpinan sosial dan politik dari sini. Tamu utama acara ini adalah Presiden Suriname Chandrika Prasad Santokhi. Dia adalah teladan cemerlang dari semangat pelayanan. Perdana Menteri Modi mengatakan kasih sayang Presiden Suriname kepada India telah menyentuh hati kita semua. Modi mengatakan orang India juga akan memiliki kesempatan untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Presiden Suriname di India. Pada tahun lalu, orang India perantauan semakin memperkuat identitas mereka di setiap bidang. Berbicara pada konferensi Maya dalam dialek Bhojpuri, Presiden Suriname Santokhi mengatakan Suriname siap untuk mengambil langkah pertama dengan mengakhiri izin visa bagi pengunjung dari India ke Suriname. Ia menambahkan bahwa diaspora Suriname merupakan bahagian tak terpisahkan dari soft power India dan sebaliknya India juga merupakan bahagian penting dari soft power Suriname. Dia mengatakan bahwa pergerakan bebas antara kedua negara tanpa repot mengeluarkan visa akan memungkinkan kemakmuran di bidang-bidang utama peluang seperti pendidikan, teknologi, informasi, dan sains. Pentingnya diaspora India dapat dan harus menjadi salah satu manfaat bersama. Jika kita mendekati peluang dengan cara ini, kita dapat mencapai hal-hal hebat untuk negara kita. Presiden Santokhi berkata, di dunia yang saling terhubung ini, tempat kita semua hidup, kita menghargai hubungan internasional berdasarkan rasa hormat dan saling menguntungkan. Presiden Ramnath Kovind yang menyampaikan pidato perpisahan berkata, diaspora kita adalah wajah kita kepada dunia dan memperjuangkan perjuangan India di panggung global. Itu selalu datang untuk membantu India, apakah itu untuk advokasi mengenai masalah internasional yang menjadi perhatian India atau berkontribusi pada ekonomi India melalui investasi dan pengiriman uang. Presiden berkata bahwa pada hari inilah di tahun 1915 Mahatma Gandhi, Pravasi Bharatiya terbesar kembali ke India untuk memberikan basis yang lebih luas bagi reformasi sosial dan gerakan kebebasan kita. Selama dekade berikutnya, Bapuji mengubah India dengan banyak cara mendasar. Sebelumnya, selama 2 dekade tinggal di luar negeri, Bapu telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari pendekatan yang harus diterapkan India untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Presiden mengatakan bahwa Pravasi Bharatiya Divas juga merupakan kesempatan untuk mengenang cita-cita Gandhiji untuk kehidupan individu dan kolektif. Penekanan Gandhiji pada keindiaan, non-kekerasan etika,
kesederhanaan dan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip panduan kami. Demikian ditambahkannya. Presiden COVID juga menganugerahkan penghargaan bergengsi Perbasi Bharati Samman kepada 30 orang individu dan organisasi. Sekian saudara pendengar, komentar dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media.